Sekolah yang kami teliti adalah SMP Perguruan Al-Hidayah Medan. Pendidikan adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang pada arah kebaikan. Cara tersebut dengan sendirinya terhenti ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia. Dengan demikian, di setiap satuan pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, wajib mempunyai kompetensi untuk memperolehnya. Adanya proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah membuat siswa mematuhi peraturan tata tertib yang ada. Tujuan dari adanya peraturan tata tertib adalah untuk membantu siswa menjadi disiplin. Walaupun telah terdapat peraturan tata tertib di sekolah, namun kenyataan masih banyak peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh peserta didik adalah kegiatan membolos. Faktor yang menggerakkan siswa untuk membolos. Terdapat dua faktor yang menggerakkan seorang siswa untuk melakukan kegiatan membolos, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal berhubungan dengan diri peserta didik, sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan sekitar siswa seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan teman. Yang pertama, faktor internal, yaitu motivasi yang masih rendah, di mana peserta didik melakukan kegiatan membolos dikarenakan masih lemahnya semangat untuk pergi ke sekolah. Yang kedua, peserta didik belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kadang faktor dari peserta didik belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru terkadang menjadi sebuah alasan untuk membolos. Dan yang terakhir adalah terlambat datang, di mana siswa terlambat datang ke sekolah menyebabkan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh peserta didik, di mana kebiasaan mereka yang tidur larut malam dan bangun serta kesiangan yang salah satu kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh ajakan teman. Seringkali di antara siswa yang membolos terdapat seorang inisiator membolos. Misalnya, terkala salah seorang siswa tersebut belum mengerjakan tugas, dia mengajak temannya untuk membolos. Bahkan sering kali melakukan intimidasi bagi teman yang tidak mau diajak menemaninya membolos. Yang kedua, signal buruk atau tidak memiliki paket kuota internet. Pembelajaran dilakukan dengan model kombinasi tatap muka dan daring. Pada saat pembelajaran dilaksanakan secara daring, tentu membutuhkan jaringan internet yang bagus. Hal ini seringkali dijadikan alasan siswa tidak mengikuti pembelajaran karena tidak signal buruk dan tidak mempunyai paket kuota. Yang ketiga, kurangnya adanya pengawasan serta kasih sayang dari kedua orang tua. Karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua akibat kesibukannya, sehingga menimbulkan adanya kebebasan pada seorang siswa. Mereka pun akhirnya melakukan kegiatan membolos di rumah dikarenakan mereka merasa aman dan orang tua mereka tidak mengetahuinya. Terkadang mereka membuat sebuah alasan bahwa guru mereka memulangkan lebih awal karena gurunya ada rapat ketika orang tuanya menanyakan kepada siswa. Berikutnya, dampak perilaku membolos. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan membolos yang dilakukan oleh siswa akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Dampak nyata yang ditimbulkan dari perilaku membolos siswa adalah adanya perasaan takut peserta didik, mereka tidak naik kelas dan turunnya prestasi mereka. Maka dari itu, kami melakukan penelitian di sekolah SMP Perguruan Al-Hidayah Medan
pada Rabu 22 November 2023. Dapat diketahui bahwasannya ada 2 orang peserta didik yang melakukan kegiatan membolos melebihi batas yang diperbolehkan oleh pihak sekolah, yaitu mereka melakukan kegiatan membolos lebih dari 3 kali dengan tanpa sebuah alasan. Siswa yang melakukan kegiatan membolos didominasi oleh peserta didik laki-laki. Untuk menangani peserta didik yang melakukan kegiatan membolos, maka guru BK melakukan sebuah kerjasama dengan pihak yang lain seperti kepala sekolah, wakil kesiswaan, orang tua, dan peserta didik tersebut. Harapan dari semua itu agar dapat memecah perilaku membolos yang dilakukan oleh siswa. Dampak buruk akan terjadi kepada siswa yang sering melakukan kegiatan membolos. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kegiatan membolos yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Adanya beberapa sebab yang menyebabkan siswa melakukan kegiatan membolos. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan membolos dan adanya pandangan siswa mengenai kegiatan membolos. Penelitian ini tertuju pada macam-macam kegiatan membolos. Sebab yang menyebabkan siswa melakukan kegiatan membolos, akibat yang ditimbulkan dari kegiatan membolos, pandangan dari siswa mengenai kegiatan membolos, serta langkah penanganan yang dilakukan oleh guru BK untuk menanggulangi kegiatan tersebut. Adanya persepsi siswa ketika melakukan kegiatan membolos. Menurut penuturan dari Robbins, adanya sebuah penilaian yang diberikan kepada pribadi dengan menggunakan sebuah panca indera, lalu dilakukan sebuah penjabaran. Adanya sebuah pendapat dari siswa mengenai kegiatan membolos yang dilakukan mereka adalah sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di dalam sekolah. Namun, ada sebagian peserta didik yang menganggap bahwa kegiatan membolos tersebut merupakan sebuah kegiatan yang terkadang atau biasa dilakukan siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Sebab mereka di dalam menuntut ilmu terkadang memiliki rasa jenuh dan bosan, sehingga jika mereka merasa jenuh dan bosan untuk pergi bersekolah, maka mereka akan tidak masuk bersekolah tanpa disertai sebuah alasan yang jelas. Mereka menganggap kegiatan yang mereka lakukan itu sudah benar, dan juga terkadang mereka jika sudah pernah melakukan kegiatan membolos dalam dirinya sudah merasa paling jagoan sehingga mereka merasa puas. Di sini kami mengambil sampel dari siswa perempuan dan siswa laki-laki yang kami wawancarai bagaimana kondisi perilaku siswa membolos di sekolah SMP Perguruan Al-Hidayah Medan. Berikut cuplikan video saat kami wawancarai siswa di SMP Perguruan Al-Hidayah Medan, Rabu 22 November 2023. Dari Unimed ya untuk wawancara, boleh waktunya Dek? Boleh. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, umur sama kelas. Saya Muhaimin Ahmad Dimala, kelas 9, umur 14 tahun. Nah Dek,
Ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa alasan siswa sering membolos di sekolah? Karena siswa tidak suka jam pelajaran itu. Yang kedua, pada saat jam-jam berapa ya siswa itu sering membolos? Paling seringnya akhir les lah. Ada nggak deh guru pembimbing di sekolah ini yang menyampaikan memperkenalkan disiplin itu? Ada Itu terjadi saat mengajar atau tidak? saat mengajar. Terima kasih ya Dek atas waktunya. Pagi Dek. Selamat pagi Kak. Sebelum Kakak mewawancarai, Kakak ingin minta perkenalan adik ini. Boleh? Silakan. Perkenalkan, nama saya Afiza Zara Lubis dari kelas 8. Umur adik berapa? 14 tahun. Di sini Kakak ingin mau bertanya kepada adik tentang bagaimana perilaku keseharian siswa yang sering membolos di sekolah ini. Biasanya kecenderungannya suka tidur di kelas, terus suka melawan pastinya, dan ribut. Dan menurut adik, apa faktor yang membuat siswa itu bolos di sekolah? Kadang biasanya karena faktornya terjadinya di lingkungan sekolah. Misalnya dia berteman terus begadang dan main, jadi dia malas. Jadi nggak suka menyenangkan pelajaran itu ataupun dia ngantuk jadi bagus. Terima kasih ya Dek. Adapun langkah-langkah bimbingan dan konseling pada siswa yang suka membolos. Langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK terhadap siswa yang suka membolos seperti berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana sebagai langkah awal ketika akan memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa, yaitu identifikasi masalah mengamati peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya adalah latar belakang keluarga, dan yang terakhir hubungan subjek penelitian dengan guru. Dari hasil penelitian kami, solusi yang bisa kami tawarkan yaitu untuk siswa yang sering membolos adalah dengan mengajak siswa tersebut berada di lingkungan yang bisa membawa pendekatan dengan guru dan mengubah pembelajaran di sekolah dengan menyenangkan, sehingga siswa mudah dan mampu memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Berikut dokumen kami